Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Terlebih dahulu mari kita bersama berdoa untuk memulai perenungan kita. Allah Bapa kami yang maha baik, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Dan secara khusus hari ini kami akan memulai pembelajaran kami dari sebuah buku yang dikarang oleh Gary Thomas. Biarlah ini menjadi bekal yang baik dan juga memberkati kehidupan kami. Secara khusus ini akan membantu kami untuk menemukan dan bahkan menghidupi spiritualitas kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Berkatilah dan mampukanlah kami. Amin. Saudara kasih Tuhan, pemikiran berharga tentang spiritualitas itu seringkali bisa kita temukan dan kita pelajari dari pengalaman sehari-hari. Bahkan dari sebuah peristiwa yang nampaknya sangat sederhana, saudara. Beberapa waktu lalu saya sempat menonton sebuah video kartun animasi yang menceritakan salah satu kebiasaan beberapa orang atau keluarga di Indonesia. Ada yang bagi saya cukup menarik dan menggelitik, saudara. Diceritakan di sana ada seorang bapak yang sambat kepada istrinya. Dia mengeluh soal kondisi kesehatannya. Bu, kayaknya bapak ini sakit deh. Dari tadi bersin, batuk-batuk terus. Dengan santainya, sang ibu ini kemudian menjawab, "Halah, paling masuk angin itu pak, biasa. Coba nanti dikerokin, pasti sembuh." Tidak lama kemudian anaknya yang pertama datang. Dia sambat kepada ibunya juga. "Bu, aku nggak enak badan ini. Badanku panas, demam." Dia berkata demikian. Mendengar hal itu, sang ibu ini kemudian kembali menjawab. "Halah, nggak apa-apa, masuk angin itu." "Loh bu, tapi badan aku lemes loh bu." "Halah, masuk angin itu. Paling nanti setelah mak kerokin juga sembuh." Belum selesai mereka berbicara, datanglah anaknya yang paling kecil memegang perutnya dan berkata kepada ibunya, "Bu, perutku kok sakit ya, dari tadi muntah-muntah." Kira-kira apakah Bapak Ibu Saudara bisa menebak apa respon ibunya? Ya, betul. Dia menjawab, "Halah, masuk angin itu, sini tak kerokin." Sakitnya berbeda-beda, obatnya cuma satu, dikerokin, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pengalaman yang lain saya juga pernah menemukan, saudara, ternyata masih saja ada seorang dokter yang mirip-mirip dengan ibu ini tadi, yang menerapkan satu jenis obat untuk segala jenis penyakit. Sakitnya apapun, obatnya hanya satu, yaitu apa? Penisilin atau antibiotik, Bapak Ibu Saudara. Ada dokter yang demikian. Cerita-cerita seperti ini, saudara, mengajarkan kepada kita bahwa betapa bodohnya bila kita ini hanya menggunakan satu obat atau hanya menerapkan satu cara untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Hal ini tentu tidak akan berdampak baik, Bapak Ibu Saudara. Atau paling tidak sakitnya tidak kunjung hilang dan kondisi kesehatannya tidak lekas membaik. Sama halnya ketika kita tahu bahwa kulit setiap orang ini berbeda-beda, maka sabunnya pun atau skincare-nya pun juga berbeda. Perlu beberapa waktu bagi saya untuk mencerna pengalaman ini ke dalam refleksi spiritualitas, Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa disadari ternyata hal seperti ini juga kerap kali terjadi di dalam kehidupan spiritualitas kita sebagai manusia, secara khusus sebagai sebuah komunitas. Baik kita sebagai orang Kristen atau kita yang menjadi pelayan umat Tuhan, kita kerap kali menerapkan satu cara atau metode yang sama kepada setiap orang. Padahal kita tahu bahwa corak spiritualitas setiap orang ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk menjumpai kita masing-masing. Ada banyak cara untuk kita bisa mengalami dan merasakan hadirnya Tuhan di dalam diri kita.
Ada salah satu fenomena yang menarik yang terjadi di sekitar tahun 70 hingga 80-an, di mana saat itu waktu teduh atau saat teduh itu menjadi menu wajib bagi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Waktunya mungkin bisa berbeda. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang pagi, ada yang malam, gitu ya. Dan fenomena ini, Saudara, semakin menguat. Dan tanpa disadari, hal ini memunculkan sebuah konsep. Kita menanamkan resep rohani yang sama kepada setiap orang Kristiani. Bahwa bila Bapak Ibu Saudara ingin bertumbuh sebagai orang Kristiani, ya berdoalah, bersaat teduh, datang ke gereja seminggu sekali. Bila Bapak Ibu Saudara ingin lepas dari segala pergumulan hidup, ya minimal harus membaca firman Tuhan dan merenungkannya selama sekian puluh menit misalnya. Ada sebagian orang yang kemudian dengan mudah meluangkan waktu dan merasa cocok dengan hal ini. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya ada pula orang-orang yang merasa tidak cocok dan kemudian mereka mengatakan, mengapa ya saya ini terasa sulit merasakan kehadiran Tuhan melalui cara-cara seperti ini tadi. Mengapa saya tidak bisa menjadi seperti mereka? Bacaannya sama, Alkitabnya sama, aktivitasnya juga sama. Tetapi mengapa terkadang ketika saya melihat orang lain, mereka terkesan lebih sukses secara rohani dan menemukan Allah dengan cara seperti itu? Siapa yang salah? Kita mencoba bertanya kepada pelayan Tuhan yang lain, mengapa ya saya ini tidak menemukan hadirat Tuhan dengan cara ini? Mereka malah kemudian mengatakan, oh berarti Bapak Ibu Saudara kurang bersungguh-sungguh atau kurang serius mencari Tuhan. Bukannya kita dibantu, kita malah merasa dihakimi dan bahkan kita merasa frustasi. Kita menjadi berpikir, apakah jangan-jangan saya inilah yang menjadi biang masalahnya. Sayalah yang tidak beres. Disiplin waktu sebenarnya memang sangat penting Bapak Ibu Saudara dan bermanfaat. Saya juga merasakan hingga detik ini, saudara. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa tidak setiap orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan terawat spiritualitasnya dengan satu cara itu. Setiap orang diciptakan secara berbeda. Tipe spiritualitasnya pun juga berbeda. Dan oleh karenanya cara merawatnya pun juga berbeda. Penghayatan dan metode kita untuk merasakan sang firman, sang sabda itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Dan dalam hal inilah saudara, seorang yang bernama Gary Thomas, seorang penulis Kristen, menuliskan sebuah buku yang baik untuk kita renungkan bersama-sama. Pertanyaan yang menjadi dasar pemikirannya ini sungguh sangat menarik dan baik, saudara. Mengapa setiap orang diharuskan untuk mengasihi Allah dengan cara yang sama? Bukankah Allah sendiri itu tidak membatasi cara perjumpaannya dengan manusia? Di dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru, kita juga melihat dan menemukan, saudara, bahwa para nabi dan utusan Allah ini memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyembah atau berjumpa dengan Tuhan. Allah yang sama tetap hadir meskipun setiap orang menyembah dengan cara yang berbeda-beda. Abraham memiliki kecenderungan yang lebih religius, saudara. Dia membangun mezbah kemana saja dia pergi. Musa dan Elia misalnya mengungkapkan cirinya sebagai seorang aktivis di dalam berbagai konfrontasi mereka dengan bala kejahatan. Di sana kita melihat dengan bangsa Mesir atau dengan dewa Baal, gitu ya, dikisahkan, atau di dalam percakapan mereka dengan Allah. Daud merayakan Allah melalui gaya ibadah yang antusias dengan menari-nari, begitu ya. Sedangkan Salomo anaknya mengungkapkan kasihnya kepada Allah dengan cara mempersembahkan korban secara murah hati. Yeskiel dan Yohanes berbeda lagi, Bapak Ibu Saudara. Mereka memaparkan gambaran Allah. Ya, bila Bapak Ibu Saudara melihat kitab Yeskiel dan Yohanes, itu di sana ditemukan bahwa mereka ini menggambarkan Allah ini secara memukau melalui panca indera, ya, berjalan, gitu ya, melihat, gitu kan. Berbeda lagi, saudara, dengan Mordekai. Dia memperlihatkan kasihnya kepada Allah dengan cara mengasihi dan mengasuh orang lain.
Pertama-tama yang diasuh saat itu adalah Esther. Maria dari Betania juga punya cara yang berbeda. Caranya adalah dia berkontemplasi, duduk di dekat kaki Yesus. Hal ini berbeda dengan ibu mertua Petrus atau Marta misalnya, yang mengungkapkan kasihnya dengan cara aktif melayani. Mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhan Yesus dari balik layar atau dari dapur, saudara. Lihat saudaraku, ini begitu luar biasa. Mereka mengasihi Allah dan mengalami Allah dengan cara yang beragam dan berbeda satu dengan yang lain. Itu artinya, saudara, kita didorong untuk melihat spiritualitas ini secara lebih luas dan kompleks. Dengan memahami apa yang disampaikan oleh Gary Thomas, nantinya kita diharapkan tidak hanya terpaku hanya pada satu jenis corak atau tipe spiritualitas yang seringkali membuat kita merasa tertekan sebagai manusia. Kita bebas untuk menghidupi tipe dan ekspresi spiritualitas kita masing-masing. Kita bebas untuk menjadi diri kita sendiri. Bila selama ini kita barangkali merasa kesulitan untuk menemukan dan menyembah Allah, bisa jadi, saudara, kita itu sedang berusaha untuk meniru corak spiritualitas orang lain. Kita sedang menempuh jalan orang lain, kira-kira demikian. Ya, sehingga saya rindu, saudara, di dalam kurang lebih 4 pertemuan ke depan, saya ingin mengajak kita sekalian untuk belajar melihat dan mengenal 9 tipe spiritualitas menurut Gary Thomas ini. Mereka semua memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, saudara. Sekalipun nanti barangkali saya menyampaikan di dalam bentuk video YouTube, semoga tidak mengurangi kenyamanan dan pemahaman kita. Dan nantinya sebelum kita masuk di dalam pemaparan, akan ada semacam tes singkat untuk mengetahui kecenderungan tipe spiritualitas kita. Satu catatan yang perlu saya garis bawahi di sini adalah, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah sebuah perjalanan untuk menemukan. Dan kita harus benar-benar ketemu, Saudara. Sehingga bila kita merasa tidak cocok dengan satu tipe misalnya, kita harus terus mencoba mencarinya. Mana yang paling cocok, mana yang paling dekat. Seringkali yang terjadi adalah demikian, saudara. Karena yang diajarkan atau yang kita ketahui hanyalah waktu teduh misalnya, saat teduh misalnya, dan kita kemudian merasa tidak cocok, banyak orang kemudian membiarkan disiplin waktu teduh itu menghilang begitu saja. Kita meninggalkan disiplin waktu teduh itu tanpa kemudian kita berusaha untuk mencari penggantinya. Kita tidak berusaha untuk mencari dan memberi makan diri kita secara rohani. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang terlena di dalam kerohanian yang tumpul. Siapa yang menjadi teladan perjalanan kita untuk menghidupi spiritualitas ini, saudara? Yang sangat jelas yang dapat kita temukan adalah tentu saja Yesus Kristus. Kita melihat, saudara, kemanapun Yesus itu pergi, dia ini selalu menyempatkan waktu untuk mampir ke Taman Getsemani dan berbagai tempat yang sunyi. Untuk apa, saudara? Untuk menjalin keintiman itu dengan Allah, untuk menemukan dan merasakan kehadirannya. Jadi ini bisa saya katakan sebagai sebuah perjalanan untuk menemukan gizi rohani kita masing-masing. Nutrisi rohani kita berasal dari mana? Gitu ya. Apa dan bagaimana tipe spiritualitas kita? Gitu kira-kira. Nah, dalam pengantar saya hari ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara demikian. Bahwa mari kita bersama mendekati Allah sebagai pribadi. Sebagaimana Allah adalah pribadi. Sebisa mungkin kita membuka ruang itu dan melihat segala kemungkinan perjumpaan relasi kita dengan Allah. Pertanyaannya, apakah ada tipe spiritualitas yang paling baik nantinya, gitu ya? Kita mungkin nanti melihat sudah segala jenis tipe spiritualitas ini, dan kemudian kita bertanya, apakah ada tipe spiritualitas yang paling baik? Oh, tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi ada sikap yang paling baik yang bisa kita usahakan, yaitu kita membuka diri kita pada segala macam corak spiritualitas. Karena pada dasarnya kita memiliki setiap corak ini di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja kecenderungan setiap orang, setiap kita itu berbeda-beda.
Itu artinya kita memiliki peluang untuk mengenal setiap corak ini, nyicipi tanpa merasa benar-benar terganggu, saudara. Semoga nanti apa yang saya sharingkan setiap minggunya dapat berguna dan memberkati kita. Dan selamat menemukan taman Getsemani kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.